Jadi kebaruan, selalu dalam kebaruan itu dia tidak pernah lekang oleh waktu ya. Artinya tidak lekang oleh waktu itu tidak dikalahkan oleh waktu gitu ya. Mas Fatih pernah nggak hidup merasa bosen itu? Ya pernah. Bosen itu Mas Fatih dikalahkan oleh waktu, karena Mas Fatih dikekang oleh waktu. Jadi kok suwi ya? Atau kebalikan Mas Fatih? Mas Fatih kok pernah nggak merasa kok kalau bersama kekasih kok sedih lukmen ya, atau sebentar sekali ya? Lalu kita menderita, kepengen suwi. Nafakat itu apa ya? Potensi pelampauan ruang dan waktu ya. Jadi potensi keajaiban. Makanya potensi nafakat itu orang itu baru bisa disebut khalifah itu yang lepas egonya Mas. Nah, jadi, kalau gitu minta kekayaan biar bisa mengalahkan orang lain. Nah, kalau sudah kepengin mengalahkan orang ya masih ego. Nggak mungkin itu nafakat. Jadi kalau teman-teman ya ingin membuka hijab batin, diakui. Nggak usah mencari pembenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya ya Pak, tentang nafahat atau nafas atau ya hembusan ilahi kita menyebutnya. Masih tentang nafahat ya. Ya. Kita langsung saja bacakan syairnya. Ya. Nafahat senantiasa dalam kebaruan dan inilah pohon tuba. Ini tak sama dengan gerakan-gerakan hewan. Jika nafahat jatuh ke bumi dan langit, seluruh empedu mereka seketika berubah menjadi air. Bacalah, semua enggan untuk memikulnya, karena embusan ilahi yang tak bertepi ini membuat langit dan bumi ketakutan. Jika hati gunung tak menjadi darah karena takut akan nafahat, untuk apa ada kalimat khawatir akan mengkhianatinya? Nah, ini yang baru di syair kali ini ya Pak. Ya. Itu di sini Rumi mengatakan bahwa nafahat itu selalu baru, senantiasa dalam kebaruan. Ya. Nah itu yang kalau kita takwilkan gimana? Ya jadi sebenarnya mungkin teman-teman ada yang belum bersani atau belum mendengar podcast kita yang lalu ya, biar nanti sebelum mendengar ini bisa mendengar yang lalu dulu biar tersambung idenya ya. Jadi yang lalu kita bahas tentang nafahat. Nafahat itu nafas ilahi sebenarnya bahasa romantisnya Mas ya. Jadi napas atau hembusan napas ilahi. Nah itulah yang menjadi ciri khas kemanusiaan kita, bahwa di dalam diri kita itu ada hembusan ruhnya Allah ya. Yang apa, wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Nah, jadi nafahat itu selalu baru itu begini Mas Mas Fatih ya. Nafahat itu atau hembusan hembusan nafas ilahi itu melampaui ruang dan waktu sebenarnya. Jadi selalu baru, jadi tidak ada istilah dia digenggam oleh waktu. Jadi dia selalu baru, nafahat senantiasa dalam kebaruan. Jadi tidak ada istilah ketinggalan zaman, ini nggak ada. Jadi dia selalu baru karena itu akan dihembuskan itu sebenarnya berada di luar ruang dan waktu, dan itulah yang menyebabkan nafahat yang ruh yang ada di dalam diri kita itu selalu abadi. Jadi kebaruan, selalu dalam kebaruan itu dia tidak pernah lekang oleh waktu ya. Artinya tidak lekang oleh waktu itu tidak dikalahkan oleh waktu gitu ya, tidak terkalahkan oleh waktu. Jadi nafahat ini memang ada beberapa kalau saya membaca Ibnul Arabi itu Allah selalu dalam kesibukan, itu ada ya. Itu mungkin kalau kita korespondensi dengan perkataan Jalaluddin Rumi ini mungkin ada hubungan dengan apa yang dikatakan Ibnu Arabi bahwa Allah itu selalu dalam kesibukan. Artinya nikmat Allah itu nggak pernah berhenti, anugerah Allah tidak pernah berhenti, karunia Allah ini tidak pernah berhenti. Jadi makanya dia disebut pohon tuba ya. Tuba itu kan pohon surgawi ya. Ya kalau bahasa saya tuba itu beruntung, pohon keberuntungan.
Artinya manusia yang menyadari tentang nafahat ini tadi, dia akan nek ngene. Mas Fatih pernah nggak hidup merasa bosen gitu? Ya pernah. Bosen itu Mas Fatih dikalahkan oleh waktu, karena Mas Fatih dikekang oleh waktu. Jadi kok suwi ya? Atau kebalikan Mas Fatih? Mas Fatih kok pernah nggak merasa kok kalau bersama kekasih kok sedih lukmen ya, atau sebentar sekali ya? Lalu kita menderita, kepengen suwi. Kalau tadi kepengen cepet, misalnya Mas Fatih ketemu nyun sewu dosen galak, pengen cepet ya, nggak selesai sih kuliahnya. Kalau ketemu sama kekasih, apa namanya, kok sebentar banget ya. Nah, kalau ketemu kekasih, itu artinya sebenarnya biopsikologis kita itu dikekang oleh waktu, dan kita seringkali emosi kita diaduk-aduk oleh waktu. Tetapi orang-orang yang betul-betul menyadari tentang diri sejatinya, atau kalau di Sirul Asrar nafahat ini Mas Fatih kan, wa nafakhtu fihi min ruhi ya, ruhnya Allah dihembuskan dalam diri manusia, itu yang disebut ruhul qudsiyah. Jadi ruh itu ya, nah mungkin teman-teman nanti bisa baca Sirul Asrar, atau nanti kita juga bisa Mas Fatih ada sesi Sirul Asrar ya. Nah, ya kita live ngaji Sirul Asrar. Oh iya, kita live juga, teman-teman bisa mirsani, bisa saksikan ya. Jadi ruh itu ada ruhul jismani. Ya ini dia berada bainal lahmi wad dami, di antara daging dan darah. Ya nyun sewu, kucing punya, hewan punya, bahkan tanam-tanaman juga punya, walaupun tidak darah ya, tapi getah-getahnya. Itu namanya ruhul jismani. Lalu ada ruhul ruwani, yaitu potensi psikologis. Kita punya imajinasi atau ruh, nanti dia itu punya kemampuan khoyal Mas. Khoyal itu imajinasi. Ruhul ruwani, nanti ada ruhul apa namanya, ruhus sultani ya. Ruhus sultani itu ruh tentang energi. Oh, energi. Lalu ini yang puncaknya sebenarnya keistimewaan manusia yang nggak dimiliki bahkan oleh malaikat sekalipun. Jadi malaikat itu kan kita nyebut dia makhluk gaib ya. Tapi sebenarnya yang paling gaib itu malah manusia sebenarnya. Yang ada di dalam dirinya itu ruhul qudsi ini, yang dihembuskan oleh Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kebaruan itu maknanya melampaui ruang dan waktu. Ya artinya nggak bisa Allah itu nanti Allah bosen itu, nggak ada. Allah itu selalu sibuk, karunia-Nya nggak pernah berhenti. Jadi kalau Allah memproklamasikan saya Ar-Rahman, Ar-Rahmannya terus Mas. Kalau kita kan Ar-Rahman, misalnya kita ini mengasihi, menyayangi kan nggak terus. Sehari mungkin sama istrinya sayangnya 24 jam, tapi mungkin ada beberapa menit yang nggak sayang. Agak marah gitu. Tapi kalau Allah, ketika Allah bilang saya maha adil, adilnya terus, nggak pernah berhenti. Saya maha kasih sayang, maha pengasih dan penyayang, kasih sayangnya nggak pernah berhenti. Nah sehingga ketika seorang bisa mengakses ini, ruhul qudsiyah ini, yaitu nafahat kalau di dalam Masnawi. Kemudian ada yang nanya itu kitabnya apa? Kitabnya Masnawi. Masnawi. Ya Masnawi. Ya memang sesekali kita bahas fihi ma fihi ya. Tapi kita ini Masnawi. Nah itu disebutnya nafahat. Nah kalau dalam Sirul Asrar itu ruhul qudsiyah Mas. Ya korespondensinya begitu. Sehingga nanti teman-teman ketika mendengar live kami di ngaji Sirul Asrar, nah itu istilah-istilah nafakat ini bisa dikorespondensi dengan istilah itu. Makanya ini tak sama dengan gerakan-gerakan hewan Mas. Nah kalau ya karena kebaruannya terus menerus, hewan ya ada matinya, ada gitu matinya lah. Iya, jadi ada hentinya, dihentikan waktu gitu. Jadi kita bisa dikekang oleh waktu. Makanya tidak sama dengan gerakan-gerakan ruhul jismani sebenarnya. Jadi gini, ini misalnya Rumi mengatakan gerakan-gerakan hewan, itu maksudnya sebenarnya bukan hewan di luar, tetapi potensi hewaniah dalam diri kita itu Mas. Potensi yang dalam diri ya, ruhul jismani di dalam diri kita itu lah ya. Kan gini, kaki, tangan, ada daging, ada tulang, ada darah, ada saraf ya, ada ci itu energi atau nyawa. Itu hewaniah, hewan juga punya. Jadi manusia itu kan disebut hayawanun natik ya. Jadi memang kita ini ada unsur hewaniahnya. Nah, sehingga Rumi mengatakan sebenarnya
dapatkan itu ya. Jadi yang kemarin dikatakan dapatkan nafahat ini, akses itu. Kalau kita nggak mengakses ini ya sebenarnya kita lebih kurang hewan. Ya kira-kira begitu Mas. Ya itu. Nah kita ke bait 1985 aja. Ini Oh ya. Aku ambil yang sedikit-sedikit unik loh. 58 apa? 1958 ya. Oh, 58. 1958. Ya. Yang ini kan diambil dari surat apa ini? Surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ya? Ya, Al-Ahzab ya. Ya di suratnya kan ini, karena embusan ilahi yang tak bertepi ini membuat langit dan bumi ketakutan. Nah ketakutan ini ketakutan yang apa Pak? Jadi sebenarnya gini, ini kan Rumi mau menghubungkan tentang potensi ruhaniyah di dalam diri manusia dan kekhalifahan kita. Manusia itu kan khalifah. Khalifah di bumi. Dulu Allah itu kan menawarkan kepada langit dan bumi kan. Kalau dalam Al-Qur'an ini saya bacakan ya biar tidak keliru. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Kira jahula ya. Innahu kana dzuluman jahula. Kira-kira maknanya begini, Allah itu menawarkan amanat kekhalifahan itu. Kepada alas samawati al ard, kepada langit dan bumi. Itu kan makhluk terbesarnya kan? Iya. Makhluk terbesar kan langit dan bumi, matahari aja enggak loh. Matahari itu kan lebih besar langit dan bumi. Cakupan langit itu matahari kan. Wal jibali dan kepada gunung-gunung yang ada di bumi itu besar banget. Fa abaina ayahmilnaha. Jadi terus makhluk dan bumi ini ketakutan dan khawatir. Enggak sanggup saya, Allah, saya enggak sanggup saya. Yang sanggup itu manusia. Karena manusia punya potensi memang. Lah potensi kekhalifahan kita itu sebenarnya karena alasan ya. Karena manusia ada ruhul qudsiyah itu, ada nafahat yang dihembuskan Allah di dalam diri manusia. Yang lain nggak berani, nggak bisa berani dia. Gemetar duluan, gemetar duluan. Karena nafahat itu Mas ya. Kalau kita lihat di bait ini 1957 sebelumnya ya. Oh iya. Jika nafahat jatuh ke bumi dan langit, seluruh empedu mereka seketika berubah jadi air. Jadi nafahat itu apa ya? Potensi pelampuan ruang dan waktu ya. Jadi potensi keajaiban misalnya begitu. Jadi atau kalau kemarin kita sudah singgung istilahnya nafahat itu yang membuat orang manusia itu bisa mendapatkan amarnya Allah. Iya. Jadi amarnya Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kan, kun fayakun, dan manusia itu bisa menjadi wasilahnya kun fayakunnya Allah. Amarnya itu. Maka di sini disebut nafakat itu kalau jatuh di bumi dan langit, empedu jadi air. Ya artinya itu ada. Nah di situ sebenarnya bukan mengajak kita pengen keajaiban. Jadi jangan sampai nanti ngaji tasawuf itu pengen ajaib. Bukan. Kalau pengen malah nggak bisa. Tetapi jangan pernah putus asa. Maksudnya begitu. Masuklah kamu di dalam dunia itu, di dalam dunia pelampuan ruang dan waktu itu. Dan itu pada saat manusia menjadi diri sejatinya, yaitu saat manusia kembali, kalau dalam Sirul Asrul ya, itu kembali kepada waton aslinya. Waton aslinya itu namanya alam lahud. Waktu itu manusia adalah ruhul qudsiyah. Itu bisa diakses dengan apa sih? Ya kemarin ya, bisa dibaca yang kemarin itu. Bagaimana dapat nafahat atau nafahatnya ada Mas di dalam diri kita, cuma kita sering melewatkannya. Makanya kemarin caranya gimana? Serahkanlah pendengaran dan kesadaranmu pada waktu-waktu itu. Nah itu lepas ego maksudnya. Jadi ketika seseorang itu bersedia melepaskan pakaian egonya, maka dia nafahatnya akan termanifestasi. Dan manifestasi nafahat itu bisa menjadikan mengubah empedu seketika berubah menjadi air. Makanya terus bacalah semua enggan untuk memikul amanat kekhalifahan maksudnya ya. Karena hembusan ilahi ya, ruhul qudsiyah itu yang tak bertepi itu membuat langit dan bumi ketakutan. Jadi amanah yang berupa kekhalifahan itu kalau dia nggak punya nafahat, ketakutan. Ya. Akan dia akan berada di dalam kekhawatiran. Makanya di sini disebut fa abaina ayyahmilnaha
wa asfaqna minha. Nah, lalu kita manusia itu yang berani. Ya, kenapa manusia aku berani? Karena manusia itu memiliki tadi potensi nafakat itu. Makanya potensi nafakat itu orang itu baru bisa disebut khalifah. Itu yang lepas egonya, Mas. Nah, jadi kalau kita ini masih dijerat oleh gerakan-gerakan hewaniah, yang tadi ya di bait berapa itu 1956, ya kita belum jadi khalifah. Nah, gini Mas Fatih, ini keindahannya ya. Sampeyan ini kan kita itu khalifah. Khalifah itu artinya kan pengganti. Ya, jadi sengganteni sementara. Jadi kalau saya misalnya mantu, Mas Fatih tak suruh pidato. Lah Mas Fatih kan khalifah saya. Jadi saya Mas Fatih pidato, tapi yang pidato sebenarnya saya loh, Mas. Tapi lisannya Mas Fatih. Iya ya. Ini kasih contoh biar nanti mudeng khalifah itu apa. Lalu keindahannya di mana? Saya nih mantu misalnya. Lalu saya mau pidato perwakilan sohibul hajat saya ya. Saya minta Mas Fatih untuk mewakili saya. Mas Fatih kan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin wal hadirat. Yang bicara Mas Fatih, tapi sebenarnya hakikatnya saya. Karena Mas Fatih kan wakil saya. Maka manusia itu pada saat jadi khalifah, tangannya itu sebenarnya tangannya Allah. Dalam tanda petik loh ya, ini hati-hati loh ya ini ya. Ini hati-hati ya, jangan dianggap tangan nanti Allah lalu punya jasad kayak gini, bukan. Gini, kayak. Ketika Mas Fatih lepas egonya, nah ini kuncinya ya. Ketika Mas Fatih bersedia melepas pakaian-pakaian ego, tangan Mas Fatih jadi tangannya Allah. Lisan Mas Fatih jadi lisannya Allah. Mata Mas Fatih jadi mata Allah dalam tanda petik semua. Mas Fatih pemegang amr sudah saat itu. Pemegang keajaiban, Mas. Nah itu ya. Tetapi orang-orang seperti itu tentu lana isah ngene, saya pengen kaya mengalahkan orang, ya orang mungkin jadi. Kalau gitu minta kekayaan biar bisa mengalahkan orang lain. Nah, kalau sudah kepengin mengalahkan orang ya masih ego. Nggak mungkin itu nafahat. Gitu ya. Jadi bait yang aku bacakan di akhir tadi ya, 1959 itu. Itu kan ada sebuah kalimat, untuk apa ada kalimat khawatir akan mengkhianatinya. Itu mungkin salah satu ketika kita sudah memperoleh nafahat, ketika kita sudah menyadari nafahat, berarti kan ngapain kita khawatir kan gitu. Ya kalau khawatir, kalau masih ada ego khawatir. Ya, tapi jika hati gunung tak menjadi darah karena takut akan nafahat itu, untuk apa ada kalimat khawatir dan mengkhianatinya? Jadi sebenarnya ini pembahasan yang sangat dalam ya, yang perlu dipahami bukan dengan logika pikiran saja ya, tapi dipahami secara ruhaniyah ya. Jadi nanti jangan sampai lalu dimaknani secara keliru sehingga nanti malah membuat orang kebingungan. Jadi intinya begini, orang itu ketika dia betul-betul egonya lepas, khawatir nggak ada. Nah makanya nek sampean nih Mas Fatih saya khawatir, ya berarti masih ada ego. Masih sedih, masih ada menyesal, berarti masih ada ego. Lah terus gimana Ustadz kalau ada ego? Ya nggak apa-apa ya, diakui aja. Nggak usah nyari pembenaran Mas Fatih. Jadi sebenarnya gini ya, perjalanan rohani itu akan terhambat kalau kita mencari pembenaran. Jadi misalnya Mas Fatih itu sholatnya belum rajin, contoh ya. Mas Fatih cari pembenaran, saya sibuk soalnya, saya gini soalnya, saya masih punya kesibukan macam-macam. Nah nggak usah gitu, ya diakui aja. Jadi kalau teman-teman ya ingin membuka hijab batin, diakui. Nggak usah mencari pembenaran. Misalnya seorang suami belum bisa mencintai istrinya setulus hati, diakui aja. Tapi ngakunya nggak usah depan orang, di depan Allah maksudnya. Dan itu paling bagus saat tahajud, Mas. Makanya saya itu merekomendasikan begini ya. Ini rekomendasi saya. Jadi ini bukan rekomendasi itu kata ulama siapa enggak. Tetapi itu rekomendasi saya. Gini, kalau habis tahajud, ini habis tahajud ya, bukan waktu tahajud, ini setelah tahajud, teman-teman coba ya, dicatat itu kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Misalnya kita belum bisa mencintai istri setulus hati, misalnya Mas Fatih ini belum bisa
apa namanya mencintai orang tua, misalnya contoh aja, belum bisa menyayangi dan lain sebagainya, belum bisa melakukan amanat ini, belum bisa begini dan begini, diakui aja Mas. Nggih ya Allah, ya Allah, saya mengaku saya belum mencintai istri saya sepenuh hati. Makanya uniknya itu gini, ada hadis ya, wong iku wattaibu minadz-dzambi, orang yang bertobat dari dosa itu masuk surga, itu dijamin surga. Ya kan, pengakuan Mas. Kan sebenarnya kan hakikat dari tobat itu kan pengakuan. Ya kan itu kan intisarinya. Jadi ngaku aja gitu, nggak usah. Nah yang saya lihat kadang-kadang itu banyak di antara kita yang sering cari pembenaran. Misalnya belum bisa ngibadah, belum bisa apa namanya, belum bisa ikhlas, nyari pembenaran. Jadi misalnya belum bisa dibantu orang, lalu kita marah-marah. Artinya kita apa ya, ngundat-ngundat, masih menyebut-nyebut kebaikan kita. Lalu kita gimana nggak begitu Ustadz? Saya itu kan sudah. Nah itu kan namanya cari pembenaran. Nggak usah, ya memang saya belum bisa. Gitu. Tapi nggak usah ngaku ke saya, nggak usah ngaku ke Mas Fatih, nggak usah ngaku ke orang-orang. Ngakunya ke Allah maksudnya ini ya. Ngaku aja ke Allah. Karena nanti pengakuan itu sebenarnya brejeli ego apa ya? Mengurai ego kita. Itu pengakuan Mas Fatih. Mulane al-i'tiraf itu ya apa, sang ilahi lastulil firdausi ala wala kuala naril jahim, itu kan al-i'tiraf ya, pengakuan. Dan itu paling indah. Nggih memang kula akoni ya Allah, saya ini enggak layak masuk surga. Wong kula dereng saged ngeten, kula salat saya itu masih belum ikhlas, saya masih sum'ah. Misalnya kayak saya ya. Atau bahkan kita ini hari ini nih podcast kayak gini, coba ya diraba, ya saya meraba diri, Mas Fatih meraba diri, jane ono apa ning dalam hati kita, kepengen populerkah, kepengen atau tujuannya materikah, kan gitu kita harus akui. Misalnya iya, ya nanti waktu sholat tahajud, waktu sendiri, sholat tahajud itu kan sholat kemesraan ya. Nanti setelah sholat tahajud ya aku ya Allah, mau tadi itu saya podcast itu biar subscribernya banyak, biar apa namanya, biar saya populer. Nah itu jadi nggak usah cari pembenaran gitu. Nah yang menghambat itu kan belum bisa tapi nggak ngaku. Coba nanti Mas Fatih kalau jadi orang tua ya, atau jadi guru lah, Mas Fatih seneng nggak kalau muridnya itu misalnya nggak bisa tapi ngaku? Ya malah Mas Fatih malah akan sangat mencintai dia gitu. Tapi orang iso banyak alasan, gimana Mas? Gak bisa coba itu ya, malah nggak seneng ya? Malah nggak seneng, apalagi kalau asalnya nyalain Mas Fatih sebagai gurunya. Lah bapak sih ngajarinya nggak jelas kan, malah jengkel tuh. Jadi gitu ya, jadi ini yang sangat penting bagi kita biar nafahat atau ruhul qudsiyah yang ada, yang merupakan hakikat dari kedirian kita itu biar termanifestasi. Itu sebenarnya kunci-kunci di awalnya itu adalah melepas ego tadi. Lah melepas ego itu sebenarnya apa? Mengakui bahwa kita masih ego gitu. Nah orang ngaku, iya memang diakui aja gitu. Jadi ngaku. Nanti insya Allah dengan pengakuan itu berarti kita termasuk hamba yang bertobat. Nanti nek tobat kan terus dituntun Allah. Ya kita akan memperoleh nafahat tadi. Iya insya Allah, amin ya robbal alamin. Amin. Ya begitu teman-teman ya. Untuk episode kali ini gitu coba. Ya. Nah ketika seperti tadi, ketika kita masih terus mencari kebenaran, itu berarti ego kita masih ada. Nah cara kita melunturkan ego ya kita ya menyadari bahwa masih ada ego dalam diri kita. Nah ketika sadar itu berarti ya sama seperti episode kemarin, bahwa ketika kesadaran kita pasrahkan kepada waktu-waktu ya Pak, kita akan memperoleh sebuah nafahat atau sebuah hembusan ilahi. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.